Jemaat yang terkasih, kita akan memulai ibadah kita hari ini. Kita akan memulai dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Amin. Kehidupan kami Tuhan, kita ada pada saat ini adalah berkat kemurahan Yesus. Mari saudara, kita mau naikkan pujian ini dengan segenap hati kita, karena kita mau bawakan korban syukur kita di hadapan Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Masa
beribadah di rumah Tuhan. Kita mau bersyukur, semua itu berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih hadapan-Mu Bapa. Kami ingin terus Tuhan bersorak-sorai meninggikan Kau Tuhan. Kami ingin terus bersuka cita di dalam puji-pujian-Mu Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan segala apapun kelemahan kami, apapun perkara kami mau serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami ingin terus memuji membesarkan nama-Mu Bapa. Mari saudara yang siap memuji membesarkan nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita mau mendengarkan setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya pada hari ini. Bila apa yang disampaikan oleh hambanya tuh boleh menguatkan setiap kita, boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau naikkan pujian. Sungguh besar setiamu, sungguh kami percaya janji-Mu begitu ajaib. Sungguh kami percaya firman-Mu iya dan amin Tuhan. Kami mau menaikkan pujian ini. Sungguh besar setiamu.
berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu oleh karena pertolongan Tuhan. Kami diberi kesempatan untuk beribadah dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang boleh bekerja baik di hati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu maupun di hati seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini, sehingga kami bisa mengerti, kami bisa menerima firman ini, dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati kami, pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, hari ini kita akan belajar dengan tema kemenangan orang percaya. Kemenangan orang percaya. Kita akan belajar dari Mazmur nomor 118 ayat 13 sampai ayat 18. Mazmur 118 ayat 13 sampai ayat 18. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Puji Tuhan. Saya termasuk orang yang sangat senang menonton olahraga bulu tangkis. Ya, saya sangat menjagokan atau mengidolakan ada pasangan ganda putra Kevin Marcus. Ya, Kevin Marcus. Terus ada siapa lagi ya? Hendra, dan satu ada pasangannya. Terus kalau yang putra tunggal ada Jonathan, ada Ginting, ada kalau putra atau ganda campuran ada Tantowi dan Butet, Liliana Natsir, dan lain sebagainya. Saya sangat mengidolakan mereka. Dan saya melihat ketika mereka di lapangan bermain begitu keras ya, dengan sangat fokus, dengan melakukan semua hal-hal yang sudah mereka latih, dan mereka menang, maka mereka akan melakukan selebrasi atau suatu respon yang sangat spontan. Ketika mereka menang, ada yang buka bajunya, ada yang sampai keliling-keliling lapangan ya dengan wajah yang sangat ceria. Kenapa? Karena mereka mendapatkan kemenangan. Ya, setiap orang yang menang, tidak ada yang akan tunduk kepala dan merasa malu. Tidak. Yang menang pasti akan menang dengan kegembiraan. Yang menang pasti akan menang dengan satu keceriaan, dengan sorak-sorai. Dan itulah yang dialami oleh pemazmur Daud. Dalam kisah ya, perjalanan atau pengalaman iman Daud ya, dia itu mengalami banyak masa sulit ya. Dia mengalami kesulitan demi kesulitan. Bagaimana ia ditolak, bagaimana orang-orang berusaha mencelakakan dia. Saul, bahkan anaknya sendiri juga mengejar dia untuk mencelakai Daud. Tetapi di dalam masa-masa sulit, ada satu hal yang tetap dipegang teguh oleh Daud sehingga ia mengalami kemenangan, yaitu percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Dan di dalam masa-masa sulit pun, hingga ia akhirnya menang, apa yang selalu ia ingat? Dia selalu mengingat akan kebaikan Tuhan. Ia selalu menceritakan kebaikan Tuhan. Terlebih ketika dia sudah mengalami kemenangan, melewati masa-masa sulit, masa-masa berat dalam hidupnya, tekanan dalam hidupnya. Dia bersorak-sorai dan dia mengajak jemaat, dia mengajak umat bersorak-sorai, bernyanyi. Akui keselamatan itu daripada Tuhan, kekuatan itu daripada Tuhan, kemenangan itu daripada Tuhan, dan Tuhan selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik.
Kalau kita baca di ayat ini, di dalam ayatnya yang ke-17, dia berkata, "Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan." Di sini kita melihat bagaimana Daud berusaha menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan agar orang-orang, umat Tuhan yang mendengar, yang melihat juga turut mempunyai iman yang kokoh kepada Tuhan. Mereka percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan dan keselamatan. Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan baik bagi umat yang percaya kepadanya. Dia mengumandangkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Ada satu hal yang perlu kita pelajari dari Daud ini. Mungkin kita pernah melewati masa sulit, atau kita pernah berhasil meraih kemenangan, entah itu berlomba, entah itu dalam apa saja, mungkin dalam perkara-perkara dalam keluarga atau dalam pekerjaan. Apa yang kita lakukan? Apakah kita melakukan seperti yang dilakukan oleh Daud? Ketika dia berhasil, ketika dia mengalami kemenangan, dia tidak berusaha membanggakan diri dengan menceritakan strategi, taktik, atau hal-hal yang dia lakukan ketika dia mengalami masa sulit sehingga dia menang. Dia tidak berusaha mengatakan, ketika aku berusaha dihancurkan, aku mengelak sehingga aku tidak kena dengan tombak musuh. Aku bersembunyi di tempat yang sangat-sangat tidak rahasia, yang sangat rahasia, sehingga musuh tidak melihat aku. Dia tidak berusaha menceritakan bagaimana dia melakukannya, tetapi yang dia ucapkan adalah bagaimana Tuhan menolong dia, bagaimana perbuatan Tuhan, keselamatan Tuhan, kekuatan Tuhan itu yang menjadi sumber kemenangannya. Dia tidak berusaha, oh si ini menolong aku untuk bersembunyi, oleh karena aku mengelak sedikit saja maka tombaknya tidak mengenai aku. Dia tidak berusaha berkata seperti itu. Dia tidak berbicara tentang dirinya, tetapi dia berbicara tentang Tuhan yang adalah sumber kemenangannya. Bagaimana ketika kita mengalami keberhasilan, mungkin berhasil dalam hal ekonomi, kita mungkin memiliki keuangan yang cukup stabil di masa pandemi ini. Apa yang kita ceritakan kepada orang-orang? Apakah karena kita punya cara yang hebat? Apakah karena kita punya cara yang jitu sehingga keuangan kita tetap stabil di masa pandemi ini? Atau kita tetap mengakui itu ada campur tangan Tuhan dalam hidup kita? Dagangan saya tetap laku, jasa saya tetap dipakai oleh orang. Itu semua karena pertolongan Tuhan, bukan karena aku hebat. Bukan karena aku hebat. Di masa-masa sulit, Daud tetap mengingat akan kasih Tuhan. Dan Bapak Ibu yang terkasih, jemaat yang terkasih, ketika kita selalu terkesan, selalu mengingat akan kebaikan Tuhan, itu akan membuat kita semakin percaya kepadanya. Ketika kita semakin mengingat akan perbuatan-perbuatan Tuhan dalam Alkitab yang diceritakan dalam tokoh-tokoh, melalui tokoh-tokoh Alkitab atau yang sudah kita alami, semakin kita mengingat akan kebaikan Tuhan, kita semakin taat kepadanya dan semakin merendahkan hati di hadapan Tuhan, meninggikan Tuhan. Di momen Natal ini ya, kita masih berada di dalam bulan Desember, di mana kita mengingat Tuhan yang ada di tempat mulia itu. Namun ia mau datang ke dunia, lahir di dalam kesederhanaan. Kita mengingat akan hal itu, dan hal itu pun mengingatkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang percaya yang akan memiliki kemenangan di dalam Kristus. Kenapa? Karena Kristus lahir ya. Kalau kita lihat, dibaca di dalam Matius, di situ dikatakan bahwa Kristus yang lahir itu adalah Tuhan yang Immanuel, yang menyertai kita, yang menyertai Daud, sehingga Daud
mengalami kemenangan. Dan Tuhan yang sama yang akan menyertai kita di masa-masa sulit sekalipun. Ketika kita ditolak, ya, ketika ditolak. Kalau kita lihat Daud ditolak oleh anaknya, ya. Dia berusaha, anaknya berusaha, ya, mencelakakan Daud. Dan di masa-masa sulit pun Tuhan menyertai dia dan Daud mengalami kemenangan. Kita pun ketika kita mengalami masa-masa yang sulit, penderitaan, entah itu karena keuangan yang semakin tidak stabil karena kondisi pandemi ini, entah itu karena sakit penyakit yang kita alami, entah itu hinaan dari saudara kita, kebencian, dendam, atau sindiran, atau apapun yang dilakukan oleh saudara-saudara kita terhadap kita yang menekan hidup kita, yang membuat kita berada di masa-masa yang sangat sulit. Ingat, Tuhan kita adalah Tuhan Immanuel yang selalu menyertai kita. Dia yang memberi kita kekuatan. Dia yang menjadi juru selamat bagi kita. Dia bukan hanya lahir dan mati di kayu salib, tetapi dia adalah Allah yang mati, yang lahir dan mati untuk kita, ya. Dan itu benar-benar kita alami secara pribadi. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan mengalami bagaimana Tuhan yang Immanuel itu, Tuhan yang selalu menyertai itu. Dan kalau kita lihat, kita bisa belajar juga, bukan hanya belajar dari teladan iman Daud, bagaimana dia tetap bersandar kepada Tuhan sehingga dia mengalami kemenangan di masa-masa sulit, sehingga dia bisa melewati masa-masa sulit dalam hidupnya. Tapi kita juga bisa melihat bagaimana Yesus yang lahir itu yang memberi kemenangan kepada kita di masa, ya, atau di awal-awal hidupnya di dunia ini. Ketika dia lahir, dia sudah ditolak. Ketika dia lahir, maka ada ancaman pembunuhan. Bayi usia 2 tahun ke bawah harus dibunuh. Artinya apa? Yesus ketika dia datang ke dunia, dia tidak datang dengan mulus dan diterima oleh semua orang, oleh dunia ini. Ada penolakan. Bayangkan, Tuhan yang sudah dijanjikan sebagai Immanuel, yang sudah dijanjikan sebagai Allah dan juru selamat yang akan menyelamatkan, yang akan membebaskan manusia, toh ditolak juga. Apalagi kita, ketika kita mengalami penolakan-penolakan dunia ini, ketika kita mengalami kesulitan karena orang-orang yang ada di sekitar kita, ketika kita mengalami kesulitan karena masa yang sangat sulit sekarang ini, apakah kita menyerah begitu saja? Tuhan yang datang membawa damai saja, toh ditolak dunia. Bagaimana kita protes kepada Tuhan? Tuhan yang sangat sempurna saja dan dijanjikan untuk kebaikan dunia, untuk kebaikan manusia, toh masih banyak orang-orang yang menolak dia. Dan ketika kita ditolak, kita harus menerima akan hal itu dengan kesetiaan, dengan kekuatan, dengan tetap bersandar kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah kekuatan kita. Kita harus tetap setia. Tuhan Yesus saja ditolak, apalagi kita. Dan ketika kita lihat lagi bagaimana hidup Yesus Kristus, dia memberikan dirinya, dia dihina, dia ditolak, dia diejek, bahkan dia disalibkan sampai mati di kayu salib. Penderitaan yang sangat amat berat diterimanya. Dan penderitaan itu merupakan kemenangan bagi kita. Oleh karena dia mati di kayu salib, itu membawa kemenangan bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Dan kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang pasti akan mengalami kemenangan. Dari kisah ini, dari firman Tuhan ini, kita belajar beberapa hal. Yang pertama, ketika kita mengalami masa-masa sulit, kita harus tetap bersandar pada kekuatan Tuhan, bersandar pada pertolongan Tuhan, tetap percaya bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai kita, Tuhan Immanuel. Yang kedua,
kita belajar bahkan di masa-masa sulit pun kita harus tetap mengingat kebaikan Tuhan. Karena ketika kita mengingat kebaikan Tuhan, maka itu akan memberikan kita kekuatan dan membuat kita semakin percaya bahwa Tuhan akan terus melakukan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan ajaib bagi kita. Dan yang ketiga, kita belajar dalam kondisi kemenangan, mari kita tetap memuliakan Tuhan, bukan memegahkan diri. Mari kita seperti Daud, ketika dia mengalami kemenangan, dia mengajak umatnya bersorak-sorai bagi Tuhan. Ingatlah akan perbuatan-perbuatan Tuhan, ceritakanlah perbuatan-perbuatan Tuhan. Semoga di minggu terakhir tahun 2020 ini kita mengingat 3 hal ini. Yang pertama, di masa sulit ketika kita menghadapi pencobaan, penderitaan atau hal-hal apapun di dalam dunia ini, mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang Immanuel, yang menyertai kita. Yang kedua, di masa sulit pun kita harus selalu mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Itu akan membuat kita semakin percaya dan taat kepadanya. Terlebih kita mengingat bagaimana Tuhan menunjukkan kasih setianya, kasihnya yang begitu besar di atas kayu salib. Dan yang ketiga, mari ketika kita mengalami kemenangan, kita tetap mengingat akan kasih Tuhan dan menceritakannya kepada orang-orang, bukan memegahkan diri. Amin. Semoga firman Tuhan ini semakin menguatkan kita dan menjadi bekal bagi kita untuk menjalani hari-hari kita di tahun yang baru nantinya. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur Tuhan, karena Engkau kembali mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang percaya, yang pasti akan mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya tetap percaya dan bersandar pada pertolongan Tuhan. Supaya kami tetap mengingat akan kebaikan Tuhan, akan kasih Tuhan yang begitu besar yang Tuhan sudah tunjukkan kepada kami. Tolong kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, kita telah mendengar firman-Nya yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Sungguh kami bersyukur, kami mengucapkan terima kasih kepada hamba-Nya yang telah menyampaikan firman pada hari ini. Biarlah semua boleh menjadi kekuatan bagi kita, amin. Mari kita tiba saatnya memberikan persembahan kita mau berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan, atas kemurahan-Mu Tuhan. Engkau masih menjaga setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kini tiba saatnya kami memberikan persembahan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau menyucikan tangan-tangan yang memberi Tuhan. Biarlah terus Tuhan Engkau memberkati setiap pekerjaan kami, aktivitas kami, apapun yang kami lakukan Kau buat berhasil Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan persembahan kami ini Tuhan boleh menjadi alat pelebaran kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami ingin memberikan persembahan ini dengan penuh ucapan syukur daripada-Mu. Mari saudara yang siap memberikan persembahan, sama-sama kita katakan amin. Sampai persembahan dijalankan, kita akan pujian, ucaplah dan lihatlah. Kecaplah
Tuhan, sekarang kita akan menyimak beberapa pengumuman. Yang pertama adalah bahwa pada tanggal 31 akan diadakan ibadah tutup tahun dan juga menyambut tahun baru pada pukul 11 malam. Disertai dengan perjamuan kudus. Mohon jemaat untuk mempersiapkan roti dan anggur di rumah. Kemudian juga akan diadakan persembahan syukur akhir tahun. Kita bersyukur karena Tuhan sudah menolong kita di sepanjang tahun 2020. Dan kita akan memberikan persembahan pada tanggal 31 sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan atas pimpinan Tuhan. Dan diingatkan kembali bahwa pada hari Minggu kita akan ketemu di dalam ibadah raya seperti biasa pada pukul 10 pagi. Jemaat yang terkasih, kita akan masuk di dalam doa syafaat pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita fokus di hadapan Tuhan, berseru di hadapan Tuhan, menaikkan pokok-pokok doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur kepadamu oleh karena pertolongan Tuhan. Oleh karena pimpinan Tuhan, hari ini kami bisa beribadah. Tuhan, kami kembali menyerahkan pergumulan kami di hadapan Tuhan, karena kami percaya bahwa hanya Tuhanlah yang dapat, yang mampu menjawab setiap doa-doa dan pergumulan kami. Hanya Tuhanlah jawaban doa kami. Tuhan, kami mau menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu, seluruh jemaat-Mu yang ada di Jatinegara ini ya Tuhan. Engkau memberkati dalam pekerjaan, Engkau memberkati di dalam keluarga, rumah tangga, Engkau memberkati di dalam hubungan dalam gereja, hubungan di dalam pekerjaan, hubungan dengan tetangga. Biarlah kami jemaat Tuhan menjadi terang, menjadi garam bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu yang mungkin saat ini sedang terbaring karena sakit. Engkau memberkati orang tua yang sedang mengalami kelemahan fisik karena usia yang semakin hari semakin lanjut. Mari Tuhan, kiranya di tengah-tengah kelemahan fisik yang dialami oleh jemaat-Mu, Tuhan selalu menguatkan iman percaya kepada Tuhan. Biarlah seluruh jemaat-Mu tetap berpegang teguh. Biarlah seluruh jemaat Tuhan tetap mengandalkan Tuhan, tetap bersandar pada pertolongan Tuhan. Engkau juga memberkati para pengurus gereja, hamba Tuhan, para aktivis gereja ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memberkati, memberikan semangat, sukacita, dan kesetiaan di dalam melayani Engkau, serta kekompakan, sehingga mereka bisa bergandengan tangan, bekerja sama dengan baik untuk bisa melakukan pekerjaan Tuhan di gereja-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak muda ya Tuhan, pemuda, remaja, biarlah mereka ada di dalam tangan Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan. Engkau yang memegang tangan mereka, yang mengendalikan hidup mereka ya Tuhan. Biarlah mereka tetap berjalan di jalan yang Engkau ingini ya Tuhan. Biarlah Engkau ya Tuhan yang memampukan mereka untuk bisa mempraktekkan firman Tuhan yang sudah mereka dengarkan, yang sudah mereka renungkan ya Tuhan, di dalam kehidupan keseharian mereka ya Tuhan. Biarlah mereka mampu kuat bertahan di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan, sekalipun ada banyak godaan dunia yang sedang mengincar dan menggoda mereka. Engkau juga memberkati anak-anak ya Tuhan, yang ada di komisi anak-anak di gereja-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau juga yang terus memberikan mereka semangat, Engkau memberikan mereka kerinduan untuk tetap setia belajar mengenal Engkau, untuk tetap setia belajar memuji Engkau ya Tuhan, sehingga dari kecil mereka semakin mengenal Engkau ya Tuhan, dan sudah besar bahkan seumur hidup mereka tetap percaya akan Engkau. Berkatilah bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan mengasihi bangsa kami. Tuhan, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Engkau berkati seluruh pemimpin kami ya Tuhan, yang sudah Tuhan pilih. Engkau berikan hikmat, bijaksana kepada mereka Tuhan, supaya mereka bisa mengambil keputusan dan juga memberikan solusi akan setiap permasalahan yang sedang terjadi dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Engkau juga memberkati apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan seluruh jemaat-Mu.
Jemaat yang terkasih, mari kita ambil waktu sejenak untuk menaikkan pergumulan kita di hadapan Tuhan dengan keyakinan bahwa Tuhan mendengar doa kita. Jemaat yang terkasih, kita telah melakukan ibadah pada hari ini. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang akan terus menjadi pedoman bagi kita di dalam menjalani kehidupan sehari demi sehari kita. Sekarang kita akan pulang dengan menerima berkat daripada Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.